Hai, perkenalkan nama saya Putri Cikita Irawan dengan NIM 210211060032. Nah, saya akan mempresentasikan tugas tentang manajemen proses. Di sini, dalam tugas kita disuruh untuk menjelaskan apa itu deadlock, leave-lock, dan starvation, dan cara mengatasinya. Nah, langsung saja kita masuk dalam penjelasan yang pertama, yaitu ada deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses untuk melepaskan sumber daya atau resource yang sedang dipakai. Deadlock terjadi karena sebuah proses membutuhkan resource tertentu, tetapi resource tersebut sedang digunakan oleh proses lain. Padahal proses lain tersebut tidak akan melepaskan resource selama proses yang dilakukannya belum selesai. Ada 4 kondisi yang menyebabkan terjadinya deadlock, di mana seluruh kondisi tersebut harus terpenuhi. Kondisi tersebut adalah yang pertama, mutual exclusion. Mutual exclusion terjadi ketika resource yang digunakan adalah resource yang non-shareable. Yang kedua, hold and wait. Terdapat suatu proses yang menahan resource, padahal resource tersebut telah dialokasikan oleh proses yang lain. Yang ketiga, non-preemption. Resource yang telah dialokasikan untuk sebuah proses tidak dapat didahului oleh proses lain. Yang keempat, ada circular wait. Beberapa proses membentuk urutan rantai berbentuk sirkular di mana masing-masing proses menunggu proses sebelumnya untuk selesai. Metode menangani deadlock. Yang pertama, pencegahan. Di antaranya meniadakan mutual exclusion, meniadakan hold and wait, meniadakan non-preemption, dan meniadakan menunggu sirkular. Yang kedua, penghindaran proses harus menyatakan seluruh sumber daya maksimum yang dibutuhkan sebelum dieksekusi. Ketika dieksekusi berlangsung, proses meminta sumber daya yang diperlukan hingga batas maksimum yang dinyatakan di awal proses, menyatakan kebutuhan melalui kapasitas sistem, tidak ada dieksekusi. Ketiga, pendeteksian untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock dalam suatu graf dapat dilihat dari perputaran dan resource yang dimiliki, yaitu jika tidak ada perputaran berarti tidak ada deadlock. Jika ada perputaran, ada potensi terjadinya deadlock. Resource dengan instan tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock. Yang keempat, pemulihan. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock adalah permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan, sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular wait secara periodik, pemeriksa adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses, memeriksa dengan algoritma tertentu, dan yang kelima, pengabaian. Maksud dari pengabaian di sini adalah sistem mengabaikan terjadinya deadlock dan pura-pura tidak tahu kalau deadlock terjadi. Dalam penanganan dengan cara ini dikenal istilah ostrich algorithm. Pelaksanaan algoritma ini adalah sistem yang tidak mendeteksi adanya deadlock dan secara otomatis memastikan proses atau program yang mengalami deadlock. Kebanyakan sistem operasi yang ada mengadaptasi cara untuk menangani keadaan deadlock. Cara penanganan dengan mengabaikan deadlock banyak dipilih karena kasus deadlock tersebut jarang terjadi dan relatif rumit dan kompleks untuk diselesaikan, sehingga biasanya hanya diabaikan oleh sistem untuk kemudian diselesaikan masalahnya oleh user dengan cara melakukan terminasi dengan Ctrl Alt Del atau melakukan restart terhadap komputer. Selanjutnya ada leave-lock. Leave-lock yaitu proses di mana eksekusi tidak dapat dilanjutkan meskipun proses tersebut sudah menggunakan CPU.
dalam keadaan eksekusi. Live lock bisa terjadi ketika dua atau lebih proses tersebut menerus dilakukan pengulangan interaksi yang sama dalam menanggapi tanpa melakukan proses yang berguna. Proses ini tidak dalam keadaan menunggu. Mereka berjalan secara bersamaan, berbeda dengan deadlock, di mana semua proses dalam keadaan menunggu. Live lock bisa dihindari memastikan hanya ada satu proses yang dipilih secara atas untuk diambil tindakan. Dan yang terakhir ada starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource atau karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Namun, starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Hal ini ketika terdapat kesalahan dalam sistem sehingga terjadi ketimpangan dalam pembagian resource. Satu proses selalu mendapat resource, sedangkan proses yang lain tidak pernah mendapatkannya. Cara mengatasi starvation yaitu yang pertama, aging. Proses awal yang ada diberi urutan N. Pemrosesan dengan rumus N sama dengan P tambah T bagi P kali N. Maksimum akan mulai dikerjakan dan proses yang lain dinaikkan tingkat urutan prosesnya. Agar nanti jika ada proses lain yang masuk, proses terdahulu mendapatkan bagian resource dan dapat dikerjakan. Jika ada beberapa proses yang memiliki N maksimum, maka di antara proses tersebut dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Jika masih sama juga, maka dilihat waktu kedatangannya. Dan yang kedua ada round robin. Pada round robin, proses yang masuk akan dimasukkan ke dalam antrian menurut kedatangan proses tersebut. Dalam penyelesaiannya, suatu proses tidak akan langsung selesai jika waktu yang dibutuhkan melebihi waktu kuantum yang diberikan. Waktu kuantum adalah waktu yang diberikan untuk menyelesaikan suatu proses. Ketika suatu proses telah mencapai batas waktu kuantum, sisa dari proses tersebut dikembalikan ke antrian paling belakang dan resource dipindahkan ke proses selanjutnya. Dengan cara ini, semua proses yang mengantri akan mendapatkan resource secara bergantian atau tidak ada proses yang memonopoli resource, sehingga semua proses dapat diselesaikan. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang